المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi washabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika Nabiyil Ummi wa ala alihi washabihi wa sallim taslima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita sehingga kita hingga saat ini dimampukan untuk tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa dalam rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ring salam semoga tercurah kepada penghulu alam Sayyidul Rahmah, Sayyidul Mursalin, manusia terbaik dunia akhirat, panutan kita, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil mizan. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang Pak Hendy tadi sampaikan, semalam tidak bisa tidur, saya juga ketularan tidak bisa tidur. Jadi saya punya waktu kurang lebih 10 menit ya, insya Allah akan saya sampaikan untuk muhasabah diri. Bahwa kita di bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, bulan yang spesial, yang Nabi Muhammad SAW di depan para sahabatnya selalu mengingatkan keutamaan atau spesialnya Ramadan ini, karena menepis hoax dari kaum Yahudi yang pada saat di Madinah itu mengemukakan bahwa puasa yang dilakukan kaum muslimin adalah puasa yang mengikut pada puasanya umat Yahudi. Nah, kemudian atas kondisi ini maka Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 183 yang merupakan perintah puasa yang sama-sama kita sudah memahaminya. Dan juknisnya itu dituangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Ini semua keutamanya adalah semata-mata karena dalam bulan Ramadan ini sesuai dengan sabda Nabi, asyamu junatun. Puasa itu memiliki junah atau perisai, yang mana perisai itu berfungsi untuk mengcover atau melindungi manusia yang sedang berpuasa dari provokasi setan yang mengajak ke amal salah bukan amal soleh. Kemudian di samping itu junatun juga nantinya di akhirat bisa difungsikan untuk mengcover para soimin soimat dari jilatan api neraka. Sehingga apabila kita lakukan puasa dengan baik dan benar sesuai dengan syariat yang dituntunkan oleh Rasulullah, pasti kita mendapatkan apa yang disebut dengan junatun yang kemarin juga sudah dibahas oleh Ustadz kita, Ustadz Jetri. Semua ini kita gunakan untuk ketaatan atau bertakwa kepada Allah. Karena dalam hidup manusia penuh ujian, sehingga diperlukan satu kondisi atau suatu piranti yang disebut takwa sesuai dengan surat At-Tolaq ayat 1 sampai 4, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan seterusnya hingga dipuncaki dengan rewards, yaitu di ayat keempatnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dengan ketakwaan ini kita akan mendapatkan solusi ataupun berbagai jalan keluar tentang apa saja permasalahan yang kita hadapi. Di samping itu juga kita mendapatkan perhatian dari Allah berupa rizki dari sumber atau arah yang tidak disangka-sangka.
Dan puncaknya akan diberikan hak privilege kepada kaum muslimin yang bertakwa, yaitu kita akan diberikan kemudahan yang bahkan bisa tanpa ikhtiar karena ketaatannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketakwaan ini kita bawa ke dalam keimanan, kita balut ke dalam keimanan, yang mana keimanan itu akan di follow up dengan apa yang disebut dengan amal soleh. Nah, di bulan Ramadan ini kita tahu bersama bahwa amal soleh kita butuhkan tentunya dengan ilmu, karena amal soleh tanpa ilmu nilainya pastinya bakal berkurang. Karena di bulan Ramadan ini kita tahu bahwa ada satu proses penggandaan atau pelipat gandaan amal atau pahala, dan juga percepatan turunnya rahmat, turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita memiliki ilmu tentang fadilah-fadilahnya beramal soleh, makanya kita akan mendapatkan satu hasil atau pahala, ajrun, yang mana hasilnya luar biasa dari apa yang kita kirakan. Coba contohnya, barangkali kita pernah keluar masuk pasar atau mall. Ternyata kalau kita mengetahui ilmunya, untuk keluar masuk pasar ada satu dzikir, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ternyata sesuai hadis Rasulullah bermakna mendapatkan pahala sejumlah 1 juta hasanah, 1 juta kebaikan, dan dihapuskan 1 juta keburukan atau 1 juta dosa. Ini luar biasa. Padahal zikir itu sudah sangat awam buat kita, namun barangkali karena kita belum tahu bahwa ada hadis yang mengarahkan zikir itu untuk masuk keluar pasar, sehingga perlu kita mulai sekarang perlu kita taati, karena itu akan mendulang luar biasanya pahala. Juga ada pahala yang datangnya dari zikir juga, yaitu setelah sholat fardu itu 11 kali dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan somadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pahalanya atau ajrunya sebanyak 2 juta hasanah, 2 juta kebaikan, dihapuskan 2 juta dosa, atau dihapuskan 2 juta keburukan dari kita. Satu lagi, ternyata ada juga sholawat kepada Rasulullah. Sholawat yang bisa menghapuskan 80 tahun dosa, yaitu sholawat umi yang saya baca di mukadimah tadi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Hadisnya hasan, yaitu barang siapa bersholawat kepadaku di hari Jumat sebanyak 80 kali, niscaya Allah mengampuni dosa selama 80 tahun. Ada yang bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, bagaimanakah cara bersolawat atasmu? Beliau menjawab dengan mengucapkan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil umi. Ini dihitung sekali. Itu jawaban Rasulullah SAW. Jadi intinya dengan ilmu, makanya dalam Islam kaum muslimin itu diberikan arahan oleh Allah, doa untuk meminta tambahan ilmu, yaitu siyadatan fil ilmi, dan juga diarahkan juga untuk memohon kepada Allah dengan mohon, yaitu husnul khotimah. Sehingga mudah-mudahan semua dari ibadah kita nantinya akan kita dimampukan oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah sesuai dengan sabda Nabi, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dijamin masuk surga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا